lucu. Indonesia ini yang dibangun dengan darah dan keringat oleh para pejuang, oleh orang-orang cerdas, oleh pelaku-pelaku sejarah, gak mudah. Apalagi anak yang baru kemarin sore hanya jadi, katakanlah hanya bisa menata kota, punya prestasi di kotanya, disuruh menata negeri ini, yo tak mungkin lah. Aku sangat tidak setuju. Walaupun beberapa survei menunjukkan anak itu, ya, anak yang kemarin sore itu bisa mendongkrak suara, elektabilitas, capres dan lain-lain. Itu kan hanya gorengan saja. Jadi marilah kepada elit-elit, kepada para bapak-bapak politik, bapak-bapak yang telah dipercaya oleh rakyat, jangan bermain-main lah di dalam berpolitik ini. Kalau mencari calon, mencari orang yang untuk didudukkan di kursi pertama itu yang layak. Jangan anak yang kemarin sore itu. Kebetulan dia anaknya orang besar kan begitu. Tidak perlu saya sebutkan namanya, mungkin kamu sudah paham. Itu dia punya prestasi selama menjadi di kotanya lah, menjadi ketua atau apa gitu. Itu digadang-gadang kocek goblok ya, kocek gendenge. Bangsa kita ini, bukan bangsa kita, bapak-bapak bangsa kita yang dipercaya, yang diberi amanat oleh umat, kocek goblok ya. Anak kemarin sore dengan memimpin negara iki. Apa udah acur negara iki, apa udah rusak. Sampai di mana sih pengalamannya dia? Anak kemarin sore itu Karo iso noto kota kate noto negara. Sampai di mana prestasinya, perjuangannya, sumbangsinya kepada bangsa dan negara ini? Tutundi. Yo ora ono. Yo lek di kotai percaya aku, di kotai percaya. Kalau masalah pengalaman ya bisa dihitung lah, bisa diukur lah. Makin di pengalaman nih, makin di prestasi nih. Gitu nih. Ya udah, terus orang yang semacam itu digoreng, ya, digadang-gadang, ya, dibicarakan, diviralkan, menjadi wakilnya presiden ini itu. Aduh, udah jangan bikin suasana seperti itulah. Buang-buang waktu aja. Pak Prabowo ya, seandainya ngambil wakil presiden semacam itu, saya ini pendukung militan. Dari dulu Pak Prabowo nyalon sampai terakhir 2019, saya pendukung Pak Prabowo 100%. Tapi lek gawe wakil presiden anak kemarin sore itu, saya bersumpah, aku tidak kate dukung Prabowo. Saya tidak akan mendukung Bapak Prabowo kalau mengambil anak yang kemarin sore itu jadi wakilnya. Sudah, itu aja. Untuk ketiga calon presiden, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, menurut saya, bukan saya karena pendukung Pak Prabowo ya, tapi menurut saya di antara ketiganya yang lebih layak itu Pak Prabowo. Jelas Pak Prabowo, karena saya mengikuti sejak awal bagaimana sejarah perjalanannya, asal usulnya Bapak Prabowo Subianto dan peranannya terhadap perpolitikan ini. Pak Anies juga saya mengikuti, Pak Ganjar juga saya mengikuti. Menurut saya ketiganya itu orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang hebat, orang-orang pintar di negeri ini. Tapi kalau saya disuruh memilih, sampai detik ini, sampai saat ini, saya masih memilih Pak Prabowo. Yang lebih pantas menurut saya, yang lebih layak menjadi Presiden RI 2024.
Tapi nih, seandainya Pak Prabowo ikut luput golek cawapres ya, bisa jadi aku tidak mendukung beliau. Misalnya suatu contoh, Pak Prabowo ngambil cawapres anak kemarin sore itu yang hanya bisa menata kota itu, ya jelas aku tidak milih Prabowo. Mendingan aku tidak milih presiden, golput. Nang Pak Ganjar aku udah mau misalkan, ke Pak Anies aku udah cocok misalkan, cocoknya nang Pak Prabowo. Pak Prabowo luput milih cawapres ya, mendingan aku nggak milih presiden wis. Mendingan aku tidur aja di rumah waktu pemilu golput. Saya tuh merasa risih ya, merasa risih dengan berita-berita yang memviralkan anak kemarin sore itu digadang-gadang menjadi cawapres. Aduh, pengalaman apa? Nah itu pengalaman apa? Ya untung saja dia anaknya orang besar kan begitu. Kalau urusan pengalaman, urusan prestasi, urusan bisa membangun bangsa dan negara ini, iso bangun apa? Nah, Indonesia ini, dah iso apa dia? Cuma kalau menata kota iya tugasnya dari wali kota. Aku saja lihat dari wali kota ya iso mungkin tata kota kan ini ya. Saya minta tolong kepada para capres yang belum menentukan wakil ya. Iku boleh wakil sing bener lah, sing layak lah. Ojo arek kemarin sore iku, arek sing mabuk kencur iku tadi no wakil. Isin-isin doy. Kalau Pak Anies kan sudah menentukan wakilnya Muhaimin, Caimin ya, nggak apa-apa. Pak Anies, Pak Ganjar masih belum menentukan, Prabowo juga masih belum ya. Saran saya kepada para capres yang masih belum menentukan wakilnya, cari wakil yang layak lah, jangan anak-anak dijadikan wakil. Ya udah itu aja. Saya berpesan kepada capres, mari kita benar-benar membangun politik yang bersih, politik yang cerdas, politik yang maju. Jangan hanya kita itu ambisi, pokoknya dapat suara, pokoknya dapat kursi, pokoknya jadi. Jangan. Kita harus menggunakan politik kita, menjadikan politik kita politik yang bersih, politik yang cerdas, politik yang maju. Dan yang paling penting untuk para capres, harus benar-benar jeli, harus benar-benar cerdas untuk mencari wakil. Pesan saya untuk capres siapapun, baik untuk Bapak Prabowo, untuk Bapak Ganjar, Anies kan sudah milih ya cawapres. Kalau milih cawapres itu yang logis gitu, yang masuk akal, yang layak gitu. Jangan anak kemarin sore dipilih. Itu pesan saja. Pesan saya yang paling penting, jangan orang yang tidak layak terus dijadikan capres. Orang yang hanya pengalamannya sedikit, yang hanya bisa bekerja sedikit untuk negara, bangsa dan negara ini, yang masih umurnya sekian tahun, yang masih bau kencur, jadi cawapres, jangan. Kasihan bangsa dan negara ini, kasihan. Mau dibawa kemana Indonesia, negara ini, negeri ini. Cuma itu pesan saya. Dan untuk masyarakat Indonesia, jangan berpecah belah, jangan tukaran, jangan gara-gara politik, jangan. Harus tetap jaga persatuan dan kesatuan, kerukunan, saling menghormati dan lain-lain. Demi keadaan yang lebih baik, perpolitikan yang sehat, kondusif, aman, dan terkendali. Itu aja pesan saya.